Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Saharul Loraya. NIM saya S1 S1 22123. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Materinya mengenai percabangan if, dan juga switch case. Oke, tanpa langsung berlama-lama, langsung saja kita masuk untuk pembahasan tugasnya. Nah, jadi sebelumnya di sini sudah ada soalnya. Yang pertama, kita harus mengimplementasikan, dengan cara membuat flowchart, membuat algoritma, dan juga membuat program atau codingan dari setiap model berikut nih. Nah, jadi di sini ada 4 model. Yang pertama itu model pemilihan satu, model satu. Jadi model satu ini hanya hanya if saja, hanya percabangan if saja. Oke. Nah, untuk model kedua, percabangan untuk model kedua, jadi hanya ada if dan juga else. Nah, jika bernilai benar maka if, dan jika salah langsung else begitu. Nah, kemudian model percabangan yang ketiga itu ada if, else if, dan juga else. Nah, jadi else if ini digunakan ketika ada percabangan yang kondisinya lebih dari dua kondisi. Nah, kemudian yang model keempat yaitu switch case. Nah, switch case ini digunakan pada saat hampir hampir mirip else if, tapi bedanya kalau menurut saya itu pribadi, if switch case ini membiarkan para pengguna, maksudnya kita bisa memilih gitu. Misalnya di program switch case itu ada pilihan. Misalnya kita mau membeli tiket, misalnya tiket nonton sepak bola, kan di tribun itu ada 5 tribun lah, anggap aja itu VIP, utara, tribun timur, tribun barat, tribun selatan, seperti itu. Nah, pada switches ini kita bisa memilih apapun. Misalnya kita mau beli di tribun utara, nah kita bisa milih. Kalau if else itu kita nggak bisa milih, kita cuman bisa menginputkan saja nilainya. Oke, nah lanjut saja ke model pertama. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan Dev C++ sebagai text editor. Jadi text editor C++, bahasa pemrograman C++ itu bisa menggunakan Codeblock, bisa menggunakan Dev C++, bisa menggunakan Notepad juga. Kemudian Visual Studio Code juga bisa. Nah, saya lebih nyaman Dev C++ sih. Nah, kemudian untuk flowchartnya, nah di sini saya membuat flowchartnya di situs Lucid App, walaupun agak ribet ya. Lucid App, kemudian pilih Lucid Chart. Nah, ini contoh flowchart model pertama. Oke, sebentar. Nah, langsung saja ya ke model pertama, yaitu percabangan if. Nah, jadi percabangan if ini adalah percabangan apabila kondisi if atau hanya memiliki hanya memiliki kondisi if. Nah, apabila kondisi if ini true, maka lanjut ke proses-proses berikutnya. Dan apabila proses tersebut apabila kondisi tersebut fails, maka program tersebut langsung selesai. Ya. Nah, langsung saja saya di sini membuat dari model satu ini itu program untuk menentukan ongkos kirim. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah total belanja. Nah, jika total belanjanya itu lebih dari 50.000, maka pembeli itu mendapatkan voucher gratis ongkir. Nah, itu anggap saja beli beli sesuatu gitu di toko online. Nah, biasanya kan kalau toko online itu kita beli misalnya tokonya di Jawa, tokonya di Pulau Jawa gitu lah, di luar dari Sulawesi begitu. Nah, biasanya kan itu mempunyai ongkir. Nah, apabila apabila total belanjanya tersebut lebih dari 50.000, maka
akan mendapatkan gratis ongkir. Nah, apabila kurang, maka program tersebut selesai, yang berarti pengguna tidak dapat voucher gratis ongkir. Oke? Nah, langsung saja. Di sini saya akan membuat algoritmanya dulu. Oke, kita akan notepad saja. Oke, yang pertama mulai. Oke, mulai. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu masukkan total belanja. Nah, nah ya di yang langkah ketiga ini itu, nah dicek kondisi. Nah, jika TB alias total belanja itu lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan gratis ongkir. Oke? Nah, yang keempat selesai. Oke, berarti maaf. Nah, yang pertama mulai, kemudian masukkan total belanja. Dan jika total belanja itu 50.000, maka akan dilanjutkan ke nomor 3, yaitu kayak mendapat notifikasi gitu, gratis ongkir. Nah, jika else atau salah, maka program tersebut akan lanjut ke nomor 4, yaitu selesai. Nah, ini untuk vouchernya ya. Nah, maaf. Nah, yang pertama itu mulai. Nah, setelah mulai ini, pembeli atau pengunjung itu harus belanja dulu. Nah, belanja semua apa yang ada di toko online tersebut. Nah, anggap aja toko online bunga, misalnya habis beli bunga mawar, bunga melati, atau bunga apa gitu. Nah, setelah itu pada proses checkout, misalnya total nanti pembeli akan disuruh menginput total belanja mereka berapa. Nah, setelah itu muncullah kondisi ini. Nah, total belanja itu, jika total belanja lebih dari 50.000, nah jika true yes, maka akan mendapatkan gratis ongkir. Nah, apabila salah, maka programnya langsung selesai. Nah, oke, lanjut ke codingannya atau programnya. Pertama saya buat folder baru dulu di sini, di folder media aja. Namanya apa ya? Tugas algoritma aja. Tugas algo. Nah, oke, kita buka text editornya. Saya menggunakan dev C++. Yang untuk pertama jangan lupa Ctrl N. Nah, dev C++ itu harus menggunakan include IOStream ya. IOStream. Kemudian using name space std in the main. Oke, dikarenakan sebentar kita akan menginput sebuah angka, harga ya, total belanja kan harga gitu. Harga kan angka gitu. Nah, dikarenakan angka dan dikarenakan angka, maka kita menggunakan variabel maksudnya tipe data yang bernama integer. Nah, integer itu khusus angka saja. Tidak bisa huruf, tidak bisa karakter. Int, nama variabelnya kita buat ongkir saja. Ongkir. Oke, sebentar saya pakai kacamata dulu. Nah, pada saat programnya di run, maka yang pertama muncul, nah pada saat di run yang muncul nih, ini nih, program menentukan gratis ongkir toko bunga online. Kalau jadi toko bunga online, nah, line, NDL, nah
Oke, nah ini cout baris ke-6 itu cout yang mau kita input itu masukkan total belanja. Total belanja. Oke. Nah, total belanja. Nah, di CO total belanja ini akan ditampung, akan ditangkap oleh chain yang bernama ongkir. Oke, nah langsung ke percabangannya. Nah, jika if ongkirnya lebih dari 50.000, oke, maka akan muncul pesan Anda mendapatkan gratis ongkir. Gratis ongkir. Oke, inline. Nah, sudah terminal. Nah, kita save, kemudian nama filenya model 1 saja. Oke, kita coba run. Yes, nggak ada yang error. Alhamdulillah tidak. Kita coba cek 52.000. Oke, Anda mendapatkan gratis ongkir. Nah, terus kita coba di bawah 50.000 ya. Nih, 40, set. Nah, 48.000. Oke, langsung selesai programnya. Tidak muncul kata-kata apapun lagi. Oke, segitu itu saja program model 1. Kita lanjut ke model 2 ya. Kayaknya ada yang tipe tadi ya, tapi gak apa-apa lah. Lanjut ke model 2, kita lihat dulu soalnya. Nah, oke, ini dia pemilihan percabangan model 2. Nah, model 2 ini terdiri dari if dan juga else. Nah, akan dicek kondisi tersebut dahulu di sini. Apabila true, maka akan muncul aksi-aksi di dalam persegi panjang F1, dan jika salah akan muncul aksi-aksi dalam kotak persegi panjang F2 ini. Oke. Nah, saya akan mencoba, mungkin di sini agak absurd ya ini saya ini. Jadi saya mencoba mengimplementasikan yaitu rice cooker. Nah, jadi menentukan apakah nasi sudah masak atau belum. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ya masak nasi dulu. Masak nasi, cuci nasi gitu, dan jangan lupa colok apa bahasa colok. Nyalakan rice cooker. Masak dan masak di rice cooker. Masak dan masak di rice cooker, intinya begitu ya. Rice cooker, kemudian tunggu beberapa menit. Nah, kemudian lihat, setelah tunggu beberapa menit, lihat lampu apa namanya ya, kayak sensor gitu kan. Kalau misalnya di spek, mohon maaf kan, kalau misalkan rice cooker itu kan di rumah saya ini, rice cooker itu ada dua lampu, lampu oranye dan juga lampu merah. Nah, warna oranye ini berarti nasi sudah masak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau merah ini anggap saja nasi belum matang. Nah, oke. Nah, terus di kondisi ketiga ada pertanyaan, apakah apakah rice cooker sudah berwarna oranye? Apakah lampu rice cooker sudah berwarna oranye? Y or T? Nah, pilihannya Y or T saja, biar mudah. Nah, oke. Terus jika Y, nasi masak, masak. Jika T, nah jika lampu rice cooker sudah berwarna oranye, maka nasi sudah masak. Jika T, maka nasi belum masak. Jadi belum matang. Matanglah, jangan masak.
Nah, jadi selesai. Nah, ini algoritma model kedua. Oke, untuk flowchartnya, aduh, saya lupa lagi namanya apa. Kita login dulu saja. Lucid App dokumentasinya. Bentar, saya buka dulu. Hmm, Maaf, agak ribet sedikit karena nggak menggunakan mouse. Hmm, Nah, ini nih kayaknya. Well, nah, oke. Oke, yang pertama di sini kita mulai dulu. Harus mulai dan harus berakhir. Kemudian masak nasi dan nyalakan di rice cooker dan tunggu beberapa menit. Untuk menentukan nasi matang atau tidak harus masak dulu karena kalau tidak maka ya nggak bakal masak dong. Nah, terus ada kondisi. Setelah nunggu beberapa menitnya ada kondisi nih. Apakah lampu rice cooker sudah berwarna oranye? Ya atau tak? Ya atau ya atau tidak? Jika true, jika ya, maka muncul ini ke kondisi ini. Nah, nasi sudah masak dan dapat dimakan. Nah, apabila rice cooker masih berwarna merah atau masih belum oranye, nah ke sini nih. Nah, nasi belum masak, harap menunggu. Oke, lanjut ke pemrogramannya. Offset ke codingannya ya. Seperti biasa, buat baru include coba include IO stream using namespace std enter main. Oke. Karena sebentar kita hanya menginputkan kata y or t, maka menurut saya kita menggunakan variabel char saja. Oke, char apa ya nama variabel yang bagus? Pilihan saja. Pilihan. Nah, jangan lupa nama program kita. Program menentukan apakah nasi apakah nasi di rice cooker sudah masak atau belum, sudah matang atau belum. Nah, oke, inline biar rapi. Nah, ini kita inputkan keyword yang akan nanti kita tekan. Apakah rice cooker sudah berwarna oranye? Apakah rice cooker berwarna oranye? Maksudnya lampu ya, lampu gitu, sensor gitulah. Lampu rice cooker berwarna oranye. Mau kasih keterangan y or t. Nice. Ini ya. Oke, lanjut. Maaf. Karena ini mau diinput ya, maka data ini akan ditangkap atau diambil di variabel pilihan. Oke. If nama variabel ini pilihan dan lupa pilihan kan y or t ya, jadi y. Nah, copy
kita akan memunculkan ini ya, nasi matang. Nasi sudah matang. Tambahin apa ya? Selamat makan. Oke, and line biar rapi. Oke. Nah, jika salah tidak perlu masukkan lagi dia kayak pilihan gitu. Berarti kalau salah itu berarti pilihan yang bukan Y gitu. Mau huruf apapun itu, jika bukan Y maka masuknya ke else ya. Nah, salah maka berarti nasi belum matang ya. Nasi belum matang. Matang, harap menunggu. Naik and line biar rapi. Oke, kita save dengan nama model 2.c++. Oke, lanjut kita coba run ya. Project, execute, run. Ada yang salah ini. Oh ya, titik komanya lupa. Oke, kita coba run lagi. Nah, jadi kalau misalkan salah titik, salah koma satu saja, pasti buyar gitu. Apa yang namanya? Langsung salah lah. Semuanya pasti salah. Nah, kan sudah bisa. Kita cek ya. Nah, nasi sudah matang, selamat makan. Apakah benar dengan di sini? Nah, benar kan? Benar kan? Oke, kita coba kalau misalkan selain Y. T. Nah, sebenarnya nggak harus T juga sih, mau huruf H, mau huruf I, huruf berapa, huruf apa, penting bukan I aja, pasti jawabannya itu nasi belum matang. T nih, T nasi belum matang. Kita coba huruf lain. Kita coba huruf V. Nasi belum matang dan harap tunggu. Nah, itu if else. Oke, itu model kedua ya. Oke, lanjut ke model ketiga ya. If, else if, dan else. Kita hapus dulu nih. Nice. Oke, kita lihat tuh soalnya. Nah, di pemilihan percabangan ini, model if dan else if itu digunakan pada saat ada dua kondisi atau lebih. Nah, contohnya ini ada tiga kondisi nih. Nah, yang pertama cara kerjanya yaitu mengecek kondisi satu. Nah, apabila benar, maka lanjut ke sini nih, ke P1. Nah, jika salah, lanjut ke kondisi 2. Benar ke sini, ke berapa nih? P2. Kemudian apabila salah, maka lanjut lagi nih ke sini nih. Cek kondisi 3. Benar, nah lanjut ke sini. Dan jika salah, nah berarti sudah. Jawabannya itu adalah P4. Selesai deh. Nah, ini nih contohnya. Jika kondisi 1, yang pertama kondisi 1 jika benar maka aksi-aksi di sini nih, di kondisi 1. Jika true maka akan menjalankan aksi-aksi yang dilakukan di kondisi 1. Nah, jika salah lanjut ke sini, kemudian ke sini. Oke. Nah, untuk implementasi model ketiga, saya di sini menggunakan mengimplementasi indeks massa tubuh. Nah, apa itu indeks massa tubuh? Nah, itu indeks massa tubuh eh, seperti menentukan apakah berat badan kita ini obesitas, apakah masih kurus, apakah normal, atau gemuk gitu. Ya, tuh saya cari referensi di sini. INT indeks. Nah, ini di Halodoc saya cari referensi. Nah, ini rumusnya nih. Indeks massa tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Nah, jadi sebentar itu yang akan diinput itu berat badan dan juga tinggi badan. Ya.
Nah, tinggi badannya juga harus dikonversi dulu menjadi meter. Nah, biasanya kan kalau kita mengukur di posyandu, di puskesmas, di rumah sakit gitu, biasanya kan serat pakai sentimeter ya. Nah, kalau di sini harus dikonversi menjadi meter dulu. Nah, contohnya itu misalnya berat badan tinggi badan saya 171. Nah, nah apabila dikonversi menjadi meter, maka 1,71. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya, ini rumusnya ya. Nah, berat badan akan dibagi tinggi badan. Nah, kemudian tinggi badannya dikonversi menjadi meter, kemudian dipangkat 2. Jadi yang pertama dikerjain ini dulu nih. Tinggi badan dikonversi menjadi meter dulu, kemudian dipangkat 2. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ada 4 kategori nih. Berat badan kurang yang berarti kurus, kemudian yang kedua, berat badan ideal, normal, yang ketiga kegemukan, ya hampir obesitas lah. Kemudian yang keempat nih obesitas ya. Oke, langsung saja ke algoritmanya. Yang pertama mulai. Nih, maaf. Yang pertama mulai. Mulai. Kemudian yang kedua, masukkan BB, berat badan ya, sama tinggi badan. Nah, yang ketiga, nah ini ada proses nih. Operasi nih, maaf. Maaf ya, saya ambil kacamata. Nah, TB, jadi rumusnya begini kurang lebih. BB per TB per 100 ya kan, 100 itu anggap saja lah cm ke meter kan 1/100. Nah, kita konversi menjadi seperti ini. Tuh, kemudian dipangkat 2 dulu. Pangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, kalau agak salah-salah. Ini operasinya sebentar. Oke, lanjut ke kondisi, cek kondisi. Ada di sini. Hmm. Nah, ini ya. Jika IMT kurang dari 18,5, maka kurus. Nah, IMT kurang lebih dari 18,5, dari atau sama dengan 18,5, 18,5, dan dan 18,5 dan lebih kurang dari 25, maka sama normal ya. Nah, aduh, normal nih, normal. Jika berada di 20, di angka 25, 29, artinya kamu overweight atau kelebihan berat badan, ya gemuk lah, hampir obesitas lah gitu. Nah, jika IMT sama dengan IMT lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari 30, maka hampir lebih atau hampir obesitas ya. Nah, jika lebih IMT lebih dari lebih sama dengan 30, maka ini sudah termasuk obesitas ya. Ya, lanjut ke flowchartnya. Oh iya, selesai tuh, jangan lupa. Nah, oke, untuk flowchartnya dokumentasi dulu. Widget app. Nah, ya, maaf saya hilang dulu muka saya. Nah, nah, oke, balikin lagi.
Yang pertama mulai, kemudian kita akan menginput tinggi badan, ya, dengan tinggi badan nih, oke. Kemudian data ini akan diproses dengan rumus IMT tinggi badan per 100 dibagi 2. Maksud saya tinggi badan dibagi 100, kemudian dikuadratkan. Setelah itu berat badan akan dibagi tinggi badan yang telah dikuadratkan tadi. Kemudian ada kondisi nih. Nah, kondisi pertama, jika IMT kurang dari 18,5, maka jika benar maka berat badan orang tersebut kurang. Dan jika salah, lanjut ke kondisi kedua, IMT apabila lebih atau sama dengan 18,5 dan kurang dari 23. Jika benar maka berat badan tersebut normal, dan balasnya itu IMT, oh ya salah nih di sini ya, 25 ya, 25. Nah, jika benar maka berat badan tersebut normal, jika salah lanjut ke kondisi ketiga, di mana IMT-nya apabila lebih besar dari atau sama dengan, harusnya di sini 25 ya, lebih besar atau sama dengan 25 dan kurang dari 30, maka apabila benar maka berat badan tersebut berlebih. Jika salah maka obesitas. Dan jika salah berarti kan ini. Nah, di atas atau sama dengan 30. Nah, itu udah termasuk obesitas tuh. Oke, lanjut ke codingannya. Buka DFC++. Seperti biasa, buat baru Ctrl N, kemudian include IOStream, include, nah, IOStream, biasa, using namespace std, nah, int main, oke. Oke, karena di sini variabelnya lumayan banyak, mungkin kita pakai float aja lah. Siapa tahu tinggi badan kan biasanya ada koma-komanya, berat badan kan koma-komanya ya. Nah, soalnya kalau kenapa pakai float? Nah, float itu bisa membaca kayak koma-koma begitu, kayak titik koma gitu. Anggap saja koma lah. Nah, kalau integer itu nggak bisa baca koma-koma seperti itu. Float kita ambil aja TB, tinggi badan, berat badan, terus aja dulu ya. Nah, kita akan tampilkan dulu. Kita akan tampilkan nama program kita. Program menentukan indeks massa tubuh. Oke, jangan lupa inline. Nah, kita akan menginputkan code-nya ini akan diinputkan nih. Masukkan tinggi badan. Badan. Oke, koma. Nah, masukkan tinggi badan ini akan dibaca atau ditangkap oleh variabel yang bernama TB. Oke, lanjut ke cout berikutnya. Nah, ini data juga akan diinput ya. Jadi masukkan berat badan. Nah, masukan berat badan ini akan dibaca dan ditangkap oleh variabel yang bernama BB. Oke. Langsung saja ke prosesnya. Prosesnya ini ya tadi ya. Nah, ini. Dalam berat tinggi badan dulu ya di per 100, kemudian dipangkat 2. Karena agak ribet, saya satu-satu saja. Agak ribet, saya masih belum paham kalau yang begitu. TB per 100. Nah, TB per 100 ini kita buat di variabel baru aja, namanya apa ya?
TGGI aja. Nah, jangan lupa di sini juga ditambahkan TGGI. Nah, oke, berarti juga IMT lah, IMT, IMT, IMT ini buat ini nih. Nah, setelah di per 100 kemudian dikuadratin. Oh, atau kayak gini aja nih. BB per TGGI kali TGGI. Mohon maaf kalau misalnya agak ribet ya, maaf sekali teman-teman semua. Jadi Pak, maaf ya Pak kalau misalnya agak ribet. Saya masih belum terlalu paham Pak. TGGI, nah ini aja. Nah, IMT ini buat di sini. Nah, oke, lanjut kondisinya. If IMT kurang dari 18.5. Nah, di sini kalau di C++ koma itu dibaca dengan titik ya. Jadi awas, jadi hati-hati kalau kebalik nanti. Cut. Nah, cut kenapa ya? Hasilnya dulu saja. Nah, oke. Anda kurang, oh, kurus aja ya. Oke, jangan lupa inline biar agak rapi. Lanjut ke else if ya. Nah, di sini model 3 pakai else if nih. IMT nih 18,5 18.5 and nah ke dolar and di bawah 25 terjadi maka di sini kita akan tampilkan berat badan di bawah berat badan ini itu normal ya. Ideal lah. Nah ini ya. Oke, lanjut ke kondisi ketiga. Oke, kondisi ketiga ini. Jika IMT lebih besar atau sama dari 25 dan kurang dari 30, lebih atau hampir obesitas. Gemuk lah, hampir gemuk lah. IMT lebih besar atau sama dengan 25 di bawah 30, maka akan menampilkan IMT-nya kemudian lebih hampir obesitas. Nah, gitu. Oke. Nah, yang terakhir itu L saja. Gak perlu pakai kondisi-kondisi gini, gak perlu. Oke, C out IMT. Nah, berat badan Anda
obesitas. Harusnya ini aja, Anda terkena obesitas. Terkena obesitas. Nah, nah, kita save di sini model 3. Sebelumnya titik komanya jangan lupa ini. Mau ke NDL juga boleh. Nah, kita coba untuk run ya. Oh iya, titik apa ini? Bentar. Oh iya, IMT-nya belum. Ini lupa. Terus masuk ya. Nice. Coba untuk run lagi. Terjadi. Oke, masukkan tinggi badan misalkan 178, 179. Pencet maaf. Kurang. Apa pencet tadi? Gak ribet. 9, 8. Nah, oke. Coba kita panggil yang obesitas. Maksudnya kita coba tampilkan obesitas. Nah, 168, berat 102. Nah, Anda terkena obesitas. Oke? Oke deh. Segitu dulu untuk model ketiga. Lanjut ke model terakhir yaitu switch case ya. Saya hapus dulu ini. Switch case. Aduh, terlihat soalnya dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau switch case. Nah, jadi ya, kode programnya nanti switch nama variabel yang akan kita pilih, yang ada pilihan-pilihannya. Kemudian, nah, kan ada pilihan tuh antara 1 sampai 5, 1 sampai 3 lah, anggap aja 1 sampai 3. Nah, kemudian case 1 ini itu berarti kode program dijalankan jika nama variabelnya itu anggap saja pilihan pertama. Nah, break. Nah, jika jika di nilai pertama ini, misalnya jika kita tidak pilih pilihan pertama, maka lanjut ke pilihan kedua. Begitu terus. Oke, jika tidak pilih pilihan kedua, maka lanjut ke pilihan ketiga. Oke. Nah, jika kita tidak pilih di antara pilihan 1 sampai ketiga, maka akan di sini di default. Kode program dijalankan tidak ada kondisi yang tepat. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan case ya. Nah, lanjut ke algoritmanya dulu ya. Oh ya, di sini saya mengimplementasikan dari model switch case itu apa ya? Oh iya ini program untuk pembelian tiket di Tribun. Misalnya kita pilih Tribun Barat harganya berapa, Tribun Timur harganya berapa, Tribun VIP harganya berapa, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi yang pertama mulai mulai. Nah, kemudian yang kedua itu masukkan pilihan. Nah, di pilihan tersebut sudah ada pilihan VVIP, harganya VVIP Barat, Timur, tuh. Nah, Timur, Utara, kemudian Selatan. Nah, nanti pilihan ini belum ada harganya. Nah, apabila pengguna sudah memilih misalkan Tribun Barat, misalnya dia pilih nomor 2 nih, berarti Tribun Barat. Nah, pada saat diklik misalnya dia pilih 2, akan muncul tuh. Nah, Anda memilih Tribun Barat dan harganya akan muncul. Oke. Nah, kita copy paste lagi dulu nih. Kemudian yang ketiga itu
akan muncul. Oke, anggap ya switch tiket. Nanti tiket akan di switch ya, akan di kemudian. Nah, akan muncul Tribun plus harganya ya. Nah, jadi yang nanti pas pertama kali dijalankan itu akan muncul ini VVIP Barat Timur Utara Selatan. Nah, itu belum beserta harganya. Nah, setelah setelah pengguna pengguna atau user milih nih, misalnya milih nomor 5 berarti selatan. Nah, pada saat setelah di switch maka akan muncul ribut plus harganya. Oke. Nah, algoritmanya kurang lebih seperti ini. Ada berapa ya? Nah, ini kayaknya. Ini nice. Ini dia. Oke, saya awasin muka saya dulu karena takut keganggu. Nah, habis ini. Aduh, kok maaf agak ribut ya karena tidak menggunakan mouse. Maaf sekali. Oke, yang pertama mulai ya, mulai. Oke, setelah mulai ini kita akan disuruh memasukkan tiket. Akan menginputkan tiket yang mau kita pilih nih. Kemudian tiket itu akan di switch ya. Nah, kemudian ada pilihan nih antara VVIP, Barat, Timur, Utara, Selatan. Nah, ketika ketika sudah memilih ini, maka akan muncul nih tribun yang kalian pilih dan harganya. Misalnya VVIP misalnya milih Barat. Nah, setelah milih Barat, maka di sini akan muncul nih tribun Barat. Plus harganya misalnya 150.000. Nah, jika tidak memilih di antara 5 ini, maka akan default nih. Yang berarti kategori tidak tersedia. Oke, dan selesai dah. Lanjut ke programnya. Oke, saya pindahin muka saya. Nah, nah, nah. Coba buka dev C++. Oh ya, kita tampilkan dulu daftar harganya. Harganya ya. IP kita patok berapa nih box nih? Anggap saja 250 300 lah, 300.000. Barat 120.000. 120.000. Nah, kemudian timur kita patok 110.000. Kemudian utara kita patok 90.000. Nah, selatan paling murah aja 75.000. Nah, ini patokan harganya. Oke, lanjut ke program perkodingannya. Ctrl N. Apa? Seperti biasa, include IOStream. Kok lanjut ke using namespace std. Nah, kemudian int main. Oke, variabelnya kita tiket. Oh ya, mungkin menurut saya int saja. Oh nih, int variabelnya tiket ya namanya. Seperti biasa, nama program kita. Program menentukan program pembelian tiket aja. Pembelian tiket di stadion. Anggap aja GBK. Inline biar rapi. Inline, kemudian nah, ini dia. Kita masukkan pilihannya. Pertama, VVIP. Sebenarnya bisa gini juga nih. Persen 2 Barat
sebenarnya bisa gitu, cuman karena saya biar lebih apa ya, lebih paham lah, maka saya satu-satu satu-satu. Nah, kurang lebih seperti ini. IP inline. Nah, tapi pasti saja lah. Nah, nah, nah. Jangan lupa diubah-ubah. Kita di sini ubah jadi barat. Ketiga, barat. Lanjut tiga mungkin barat apa tiga tadi? Timur. Eh, timur. Kemudian utara selatan dulu. Utara, selatan, kelima, selatan. Nah, oke. Nah, di layout ini, layout yang kita mau tulis ini, itu di akan di input pilihan, masukkan pilihan Anda 1 sampai 5 ya. Masukkan pilihan Anda. Anda 1 sampai 5. Izin ya. Nah, masukkan pilihan Anda 1 sampai 5 ini akan dibaca dan ditangkap oleh variabel yang bernama tiket. Setelah ini kita switch tiket. Switch tiket. Nah, ke satu. Ke satu berarti ini nih, VVIP ya. Ke satu. Nah, apabila nanti pengguna memilih satu, pasti akan muncul seperti ini. Cloud apa ya? Anda memilih Tribun VVIP dengan harga berapa harganya? 300.000. 300.000. Oke, lanjut ke selanjutnya itu ke inline. Nah, setelah itu kita paste 2 ya berarti ya. Copy saja. Nah, kita paste 2, kemudian Anda memilih Tribun Barat dengan harga berapa tadi? Nah, 120.000. 120.000. Oke. Berarti kalau case 2 berarti minim Tribun Barat. Lanjut ke case 3 berarti. Case 3 berarti Anda memilih Tribun Timur dengan harga Tribun Timur itu kita patokin harganya 110.000 ya. 110.000. Lanjut ke case 4. Case 4 berarti itu Tribun Utara ya. Tribun Utara. 4 dan kobonnya 4 nih, 90.000 Tribun Utara. Oke. Nah, kemudian ke case 5 ya berarti. Nah, lanjut akhir nih case 5. Aduh, maaf, kepencet ya. Sorry. Case 5. Case 5 berarti Tribun Selatan harganya 75.000. Oke. Jangan lupa default. 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 Bagus. Default.
Nah, apa? Di kategori ya. Yang Anda pilih tidak tersedia. Oke, untuk online biar rapi. Baiklah, kita save. Kemudian namanya model 4. Oke, sudah kita coba run. Oh iya, ternyata bukan titik kurung ya, harusnya itu titik 2. Maaf bang, ini harusnya nih. Nah, case 2 nih. Nah, itu dari salah, coba lagi. Nah, oh iya, ini. Nah, oke, coba lagi. Dan, kok masih bisa? Bisa? Tidak. Oke, ya pilih satu. Oke, Tribun VVIP hari ini 300.000. Kita coba di luar kategori. Misalnya kita pilih 6, 7 lah. Kategori yang Anda pilih dia. Oke, saya sudah model keempat dan selesai sudah presentasi dari saya. Maaf apabila kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, kesilapan saya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.